baris satu di bawah huruf namanya harokat kasroh atau disebut juga dengan tanda baca kasroh. Kalau kami katakan setelahnya, setelah itu berarti yang berposisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika memiliki permasalahan masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, atau sudah lancar namun belum memahami ilmu tajwid sehingganya tidak percaya diri ketika membaca Al-Quran, mari belajar mengaji Al-Quran di channel ini. Di sini kami akan berupaya untuk membantu saudara semuanya, baik bapak dan ibu yang sudah lansia maupun saudara yang masih muda, yang kiranya memiliki permasalahan belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian belum memahami ilmu tajwid. Maka di sini kami akan berupaya untuk membantu saudara semuanya agar dapat bisa segera lancar di dalam membaca Al-Quran, agar dapat segera memahami ilmu tajwid Al-Qurannya dengan mudah. Dengan penjelasan tajwid yang kami jelaskan dengan pelan-pelan, ditambah media gambar dalam setiap penjelasannya, tentunya insya Allah akan sangat memudahkan saudara semuanya dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran guna untuk memperbaiki bacaan Al-Qurannya. Dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian kita memahaminya, kemudian kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika kita mengaji Al-Quran, insya Allah akan memudahkan saudara semuanya supaya bisa secepatnya lancar di dalam membaca Al-Quran. Ataupun yang sudah lancar namun belum paham tajwid, tentunya dengan kita mempelajari ilmu tajwid tentunya akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita, sehingganya bisa lebih percaya diri ketika membaca Al-Quran. Baik, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Quran kita. Mari bersama-sama kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran kita. Sekarang kita sudah masuk pada surah Yasin ayat yang ke-80. Sebelumnya telah kita bahas surah Yasin ayat yang ke-79. Sekarang kita masuk pada surah Yasin ayat yang ke-80. Sekarang marilah kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan untuk menterapi, untuk melatih bacaan saudara semuanya agar yang belum lancar bisa segera lancar. Kemudian setelah itu sama-sama kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan guna untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Sekarang mari sama-sama kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan, semoga dapat langsung bisa dipahami. Yang pertama di sini alladzi. Nah, di sini ada huruf nun kecil dah nih. Nah, ini namanya adalah huruf nun wiqayah. Jadi begini, kalau kita membaca Al-Quran dari surah Yasin ayat ke-79, kemudian kita wasolkan, kita tidak berwakaf, kita tidak berhenti untuk mengambil napas di ujung daripada surah Yasin ayat ke-79. Nah, maka huruf nun ini berfungsi dan dia berharokat kasroh nanti jadinya. Nah, di surah Yasin ayat yang ke-79 itu, di ujungnya itu kan alimun, ada tanwinnya ada di situ. Alimun begitu. Nah, itu kalau diwasolkan maka tanwinnya itu yang munnya tadi itu dibaca mu. Nah, sehingganya mu baru nunnya ini berfungsi, nun wiqayahnya. Jadi dibaca alimunil ladzi begitu. Kalau kita
wasolkan. Jadi dari surah Yasin ayat 79 tidak berwakaf ya di ujungnya itu. Tidak berwakaf di alim, tidak berwakaf di situ, diwasolkan, maka alimun tanwinnya diganti menjadi dhammah ya, kemudian ini diberikan harokat kasroh, jadi dibaca alimunilladzi ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ini ada hukum alif lam syamsiyah. Huruf alifnya mana? Ini huruf alifnya. Nah, karena dia ini hamzah wasal. Nah, jadi huruf alifnya ini. Jadi huruf syamsiahnya mana? Perhatikan media gambar di di samping itu ya. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya alif lam syamsiah. Huruf lam termasuk salah satu huruf syamsiah kan? Maka ini alif lam bertemu dengan huruf lam yang di tengah nih. Huruf lam yang ini nih, yang ada tanda bacanya nih, dikarenakan huruf lam termasuk huruf syamsiah, maka hukumnya alif lam syamsiah. Huruf alifnya ini. Cuman di sini huruf lam yang satunya itu dia nggak ditulis. Nah, di sini kan ini huruf lam bertasydid ini kalau diurai dia ada 2 huruf lam. Jadi huruf bertasydid itu kalau diurai ada 2 huruf itu. Nah, ini alif, huruf lam yang satunya, tapi di sini tidak ditulis, baru huruf lam yang ini alif lam syamsiah. Jadi ini dari segi hukum dia tetap alif lam syamsiah seperti itu. Alladzi, zi dibaca panjang. Kenapa kok zi ini dibaca panjang? Apa tanda panjangnya zi begitu kan? Sekarang perhatikan media gambar di layar. Perhatikan rumus satu yang warna hitam. Rumus satu warna hitam, perhatikan. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila bertemu dengan huruf ya sukun, ini huruf ya, ini tanda sukun. Huruf sukun itu sering juga disebut dengan huruf mati. Jadi maksudnya huruf sukun dengan huruf mati itu maksudnya sama. Nah, kemudian tandanya itu seperti ini. Ini tanda sukun atau tanda mati itu seperti ini ya, nih. Jadi kalau ada huruf ya sukun atau huruf ya mati, kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya itu berarti yang berposisi sebelah kanan. Ini huruf ya sukun, sebelah kanan ya sukun mana? Sebelah kanan kita mana? Berarti ini. Ya. Jadi kalau ada huruf ya sukun sebelumnya ada ini nih, ada harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang. Baris satu di bawah huruf namanya harokat kasroh, atau disebut juga dengan tanda baca kasroh atau baris kasroh, intinya kasroh. Jadi kalau ada huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang. Atau kalau masih bingung, kalau ada huruf ya sukun sebelah kanan huruf ya sukun, kalau ada huruf yang memiliki harokat kasroh ya, maka huruf tersebut dibaca panjang begitu. Zi dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Alladzi ja'ala lakum. Di sini ada huruf mim sukun, setelahnya huruf mim. Kalau kami katakan setelahnya, setelah itu berarti yang berposisi sebelah kiri. Kalau setelah itu sebelah kiri. Maka ini mim sukun, setelahnya sebelah kiri mana? Huruf mim ini, maka mim sukun setelahnya huruf mim atau mim sukun bertemu dengan huruf mim. Perhatikan media gambar di layar. Di situ hukum mim sukun itu ada 3. Nah, jadi setiap ada mim sukun, mengaji Al-Quran kita, setiap ada mim sukun, maka di situ akan terjadi hukum tajwid begitu. Cuman dia lebih ringkas saja, lebih ringkas. Nah, sekarang perhatikan yang di nomor 3 itu. Yang di nomor 2. Yang di nomor 2 perhatikan. Di situ kan ada bacaannya tuh idgham mimi. Nah, jadi kalau ada huruf mim sukun setelahnya huruf mim atau mim sukunnya ini bertemu dengan huruf mim, maka hukumnya idgham mimi. Nah, kita dengungkan sepanjang 2 harokat. Kum, nah, di bagian kumnya itu suaranya itu kita panjangkan sejenak. Kum minasyajaril. Di sini ada alif lam, setelahnya huruf shin. Nah, kalau di sini kita lebih mudah memahaminya. Perhatikan media gambar di samping. Kalau ada alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya alif lam syamsiah. Huruf shin termasuk salah satu huruf syamsiah kan? Maka ini alif lam.
bertemu dengan huruf shin, dikarenakan huruf shin huruf syamsiah maka hukumnya alif lam syamsiah. Sehingganya huruf lamnya dibaca idgham. Jadi cara bacanya itu dari na langsung masuk ke huruf shin ini, minash begitu. Nah, jadi kalau ada huruf alif lam letaknya jejer seperti ini, huruf lamnya nggak ada tanda bacanya, itu lam syamsiah berarti itu. Minasyajaril. Kemudian di sini ada huruf ra memiliki harokat kasroh. Huruf ra itu kalau dia memiliki harokat kasroh ya, memiliki tanda baca kasroh, maka huruf ra-nya dibaca tipis, dibaca tarkik. Jadi tipiskan huruf ra-nya. Syajaril. Kemudian di sini ada alif lam lagi. Pokoknya kalau ada alif lam letaknya jejer, di situ terjadi hukum tajwid tuh. Kalau nggak alif lam syamsiah ya alif lam qamariyah begitu. Ini alif lam setelahnya huruf hamzah. Loh, kok ini huruf hamzah? Jadi kalau ada alif ada tanda bacanya, itu huruf hamzah bukan huruf alif. Ini alif nih ada tanda bacanya. Ini alif ada tanda bacanya. Huruf alif yang ada tanda bacanya maka itu adalah huruf hamzah, bukan huruf alif tapi huruf hamzah. Makanya ini alif lam setelahnya huruf hamzah. Perhatikan media gambar di layar. Huruf hamzah termasuk salah satu huruf qamariyah, maka kalau ada alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu maka hukumnya alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu disebut juga dengan izhar qamariyah karena huruf lamnya dibaca jelas, terbaca jelas, ada tanda bacanya begitu. Nah, jadi kalau ada huruf alif lam letaknya jejer begini, kemudian huruf lamnya itu ada tanda sukunnya seperti ini, nah itu alif lam qamariyah lah tuh. Syajaril akhbarina. Huruf ra memiliki harokat kasroh, dibaca apa tadi? Dibaca tarkik, dibaca tipis. Akhbarina. Nah dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Perhatikan rumus 3 warna hitam sudah diperhatikan. Nah sekarang perhatikan penjelasan kami. Apabila kita mengaji Al-Quran kemudian bertemu dengan huruf alif. Nah, ini huruf alif nih yang disambung dengan huruf nun. Namun yang menjadi perhatian kita bukan soal sambung menyambungnya, bukan. Kunci utamanya tuh yang terpenting tuh kunci utamanya tuh yang pertama ada alif dulu. Ada alif. Kalau sebelum alif, ingat ya kalau tadi kami katakan sebelum berarti yang di sebelah kanan. Ada alif. Kalau sebelum alif ada ini nih, ada harokat fathah, ada tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini dibaca panjang. Tuh kalau masih bingung, kalau ada alif, sebelah kanan alif, ini sebelah kanan kita ada alif, sebelah kanannya kalau ada huruf yang memiliki tanda baca fathah atau harokat fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah ini baris satu di atas huruf, harokat fathah atau tanda baca fathah atau baris fathah. Nah dibaca panjang, madu tabi'i panjang 2 harokat. Nah rong faida, huruf ra kalau dia memiliki harokat dhammah atau dhammatain atau fathah atau fathatain. Nah, di sini yang kita temuin ini fathatain nih. Nah, baris 2 di atas huruf fathatain atau tanwin fathah. Maka huruf ra dibaca tabkhim, dibaca tebal. Sehingga pangkal lisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Tebalkan huruf ra-nya. Nah, rom fa idza tanwin setelahnya huruf fa. Perhatikan media gambar di layar. Setiap ingat ya, kalimatnya itu setiap kita membaca Al-Quran, nah, kalau bertemu dengan huruf nun sukun atau tanwin, nah, itu tuh seperti ini kan ada tanda panah dah tuh, sebelahnya tuh ada kan tuh, nah, tuh ada nun sukun atau tanwin di situ. Nah, jadi kalau ada nun sukun atau tanwin, tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3, pasti saudara sudah tahu. Baris 2 di atas huruf, ada baris 2 di bawah huruf, ya. Kemudian ada namanya dhammatain tuh, ada dhammah yang depannya ada kurungnya tuh, yang setelahnya ada kurungnya tuh. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin, maka di situ akan terjadi hukum tajwid dengan kita memperhatikan huruf setelahnya begitu. Nah, ini kan tanwin nih. Setelahnya huruf fa. Setelahnya huruf fa. Huruf fa ini huruf apa begitu. Yang itu yang harus kita ketahui ya. Kita lihat tuh di media gambar, huruf fa termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Dan huruf fa dia masuk pada ikhfa hakiki ausat. Mengapa begitu?
Karena makharijul huruf nun dengan huruf fa ini dia di tengah-tengah ya, di tengah, tidak jauh juga tidak dekat. Nah, huruf nunnya ini tanwin. Tanwin itu kalau kita ucapkan di ujungnya tuh ada huruf nunnya tuh. Naron. Ada kan huruf nunnya yang tampak, yang kelihatan ketika kita ucapkan. Namun kalau dari segi tulisan mana ada huruf nunnya. Tapi kalau dari segi ucapan ketika kita ucapkan ada huruf nunnya di ujungnya tuh. Naron. Nah, ada kan huruf nunnya. Nah, itu makharijul huruf nun dengan huruf fa itu di tengah-tengah. Nah, kemudian cara membaca ikhfa itu dibaca samar, kemudian didengungkan. Nah, yang dibaca samar itu apanya gitu kan? Nah, bunyi tanwinnya ini dibaca samar, jangan dibaca naron, ron jelas begitu, jangan, tapi disamarkan. Narong seperti itu. Kemudian didengungkan. Jadi di bagian rongnya itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak ya, sepanjang 2 harokat. Nah, kita dengungkan. Narong faidha begitu. Za dibaca panjang. Ini namanya mad jaiz munfasil. Namun pada awalnya dia namanya mad tabi'i. Nah, apa pula nih penyebabnya? Kok bisa berubah nih dari mad tabi'i menjadi mad jaiz munfasil begitu. Perhatikan lagi rumus 3 yang warna hitam. Rumus 3 yang warna hitam diperhatikan kembali. Jadi apabila kita mengaji Al-Quran kemudian bertemu dengan huruf alif, ini huruf alif nih, sebelum alif kalau ada harokat fathah ya, ada tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini dibaca panjang, sehingga dha dibaca panjang. Nah, samalah dengan ini penjelasannya di rumus 3 yang warna hitam. Akan tetapi di sini mad tabi'inya bertemu dengan ini, dengan huruf hamzah. Mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hamzah di lain kalimat ya, atau di lain kata, maka dia berubah nama menjadi mad jaiz munfasil. Nah, panjangnya itu 4 sampai dengan 5 harokat, walaupun ada juga yang membacanya dengan 2 harokat. Faidha, panjangkan 4 sampai dengan 5 harokat. Faidha antum, nun sukun setelahnya huruf ta. Ini kalau tadi hurufnya itu sudah dihafal, pasti saudara sudah tahu hukum tajwidnya gitu. Nah, tadi kan sudah kami katakan tuh, kalau ada nun sukun atau tanwin di situ akan terjadi hukum tajwid dengan kita memperhatikan huruf setelahnya. Ini ada nun sukun, nah terjadi hukum tajwid tuh berarti. Perhatikan setelahnya huruf ta. Huruf ta termasuk salah satu huruf apa? Nah, tuh lihat media gambar di samping itu. Huruf ta termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki, aqrab. Nah, kenapa kok dikatakan aqrab? Karena makharijul huruf nun dengan huruf ta ini dia dekat. Nah, dikatakan aqrab. Maka bunyi nun sukunnya kita baca samar, kemudian kita dengungkan. Antum seperti itu. Demikian an itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejalan sepanjang 2 harokat. Antum minhu tuqidun. Mem sukun setelahnya huruf mem. Nah, di sini media gambarnya tidak kami tampilkan lagi, supaya kita juga bisa mengetahui tanpa media gambar, bisa mengingat tanpa media gambar. Tadi di atas sudah kami jelaskan tuh. Huruf mem sukun bertemu dengan huruf mem, apa hukumnya? Hukumnya adalah idgham mimi. Nah, maka ini kita dengungkan. Tum minhu tuqidun. Nun sukun setelahnya huruf H. Nah, perhatikan, huruf H termasuk salah satu huruf izhar halqi. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin, setelahnya salah satu daripada 6 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah izhar halqi. Karena dia izhar ya dibaca jelas, tidak berdengung. Nah, sudah dibaca jelas tak berdengung pula dia. Yang dibaca jelas itu apanya? Bunyi nun sukunnya jangan disamar-samarkan, baca jelas. Min jelas begitu. Kemudian baca pendek saja, karena dia tidak didengungkan, baca pendek saja. Minhu tu seperti itu, pendek. Minhu tuqidun. Tu dibaca panjang. Kenapa kok tu dibaca panjang? Sekarang perhatikan rumus 2 yang warna hitam. Setelah diperhatikan rumus 2 yang warna hitam, sekarang perhatikan penjelasan kami. Apabila kita mengaji Al-Quran kemudian bertemu dengan huruf waw sukun, ini huruf waw, ini tanda sukun. Jadi kalau ada huruf waw sukun
Jika sebelum huruf waw sukun ini ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah ini dibaca panjang. Senyetu dibaca panjang. Nah, mad tabi'i panjang 2 harokat. Tuqidun, dun dibaca panjang. Ini namanya mad arid li sukun, namun pada awalnya juga namanya mad tabi'i. Apa pula nih sebabnya kok berubah begitu kan? Nah, masih di rumus 2 yang warna hitam. Kalau kita membaca Al-Qur'an bertemu dengan huruf waw sukun, ini waw sukun atau huruf waw mati. Sebelum huruf waw sukun ada ada harokat dhammah atau tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah ini dibaca panjang. Senyedu dibaca panjang. Pada awalnya dia namanya mad tabi'i. Kemudian du ditambah nun dibaca dun. Jadi mad tabi'inya tuh bertemu dengan huruf yang disukunkan, berubah nama menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun itu panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh juga 6 harokat. Yang terpenting harus konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu setiap kita mengaji Al-Quran, kalau mad arid li sukunnya kita baca 2 harokat, maka semuanya kita baca 2 harokat. Kalau kita baca 4, ya semuanya kita baca 4 begitu. Harus konsisten, nggak boleh selang-seling, nggak boleh, harus konsisten. Nah, huruf yang kita sukunkan mana? Huruf nun. Ini kalau kita berwakaf atau berhenti di huruf nun, kita baca qidun. Jangan dibaca qidun. Nah, jangan. Mengapa begitu? Jadi, kalau kita mengaji Al-Quran, kemudian kita itu berwakaf. Nah, kita itu berwakaf, kita itu berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita sukunkan gitu. Ini kita membaca Al-Quran, kemudian kita berwakaf, kita berhenti di huruf nun. Nah, tadi apa kami katakan? Kalau berwakaf di huruf apapun yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan. Nah, berwakaf di huruf nun kan huruf nunnya nggak kita baca panjang. Nggak ada tanda panjang untuk dibaca panjang, nggak ada. Jadi kita sukunkan, sehingga kita baca qidun. Nah, kita sukunkan, kita matikan begitu. Nah, sekarang marilah sama-sama kita ulang sekali lagi dari awal. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Sampai di sini belajar mengaji Al-Quran kita. Sampai bertemu di pertemuan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.